Nah, izinkan saya berbagi untuk waktu yang nggak panjang ini, kira-kira ya 2 jam ya dari sekarang ya. Enggak lah, 35 menit saja ya ampun. Setelah ini kita ada ibadah lagi. Nah, izinkan saya berbagi, orang di depan saudara datang tidak bermaksud sok tahu, paling pinter, sok rohani. Sama sekali enggak. Percayalah, saya enggak mau punya hati seperti itu. Nah, izinkan saya berbicara buat Bapak Ibu semua tentang prinsip namanya obedience, ketaatan. Katakan ketaatan Bapak Ibu. Nah, saya beritahu, ketaatan itu pengajaran yang paling gampang disalahkan. Ya. Orang bisa ngajar paling gampang ketaatan dengan cara yang salah. Kalau ketaatan dibangun di atas dasar cara-cara agamawi, liturgi, tradisi manusia. Tahu nggak Bapak Ibu? Ada orang yang taat tapi sombong. Ya. Jadi ketaatan dipakai untuk yaitu menyenangkan diri. Jadi makanya betul, ngajar ketaatan kalau tidak kembali kepada iman kerajaan dalam Yesus, berat. Oke, saya kasih contoh ya. Kayaknya Bapak Ibu berkata, oh ini pengajaran apa ini? Bapak Ibu pernah baca nggak perumpamaan tentang 2 anak di Lukas pasal 15? 1 sulung, 1 bungsu. Tahu nggak Bapak Ibu? Yang bungsu memang benar-benar hilang. Keluar dari rumah papanya hilang kan. Ya Alkitab berkata dia minta warisan. Dia hambur-hamburkan, dia pesta pora, ya mungkin ya free sex sembarangan lah udah, seenaknya. Dia enggak bisa kelola, makanya tata kelola penting ya. Oh iyalah, ya saya yakin Bapak Ibu ya. Orang walaupun enggak bergelar, kalau punya tata kelola lain memang. Dibandingkan orang yang bergelar tapi enggak punya tata kelola. Kadang saya selalu berpikir begini Pak Eri ya, kenapa gereja beberapa tempat itu rutin panggil saya puluhan tahun. Rutin sekali panggil saya. Ya, tahun depan mereka sudah panggil saya. Rutin ini puluhan tahun. Saya dengan gereja itu puluhan tahun ya ampun. Sampai saya pernah tanya sama gembalanya, kamu panggil saya apakah karena saya ganteng? Enggak, walaupun iya. Ketawanya mengejek saya ya. Kayaknya Pak Eri lebih ganteng dari saya lah. Tapi tahu enggak dia bilang begini sama saya. Saya lihat Pak Rubin, itu begini, puluhan tahun kita sama-sama Pak. Tapi yang saya lihat dari Bapak tetap simpel sampai hari ini. Simpel itu tahu Bapak Ibu? Simpel itu hidup yang memang gampang ketahuan. Ya, Senin Rubin, Selasa Rubin, Rabu Rubin, Kamis Rubin, Jumat Rubin, Sabtu Rubin. Orang kan ada yang complicated. Seninnya David, Selasanya Robi, ya Rabunya Andi, Kamisnya Susi. Atau terserah lah ya. Tapi dia bilang sama saya kaget. Nah pertanyaan saya, kenapa? Saya itu belajar dalam hidup mengelola. Saya tuh kelola apa yang saya dapat dari kepercayaan. Pernah lihat gak ada orang? Gampang menyepelekan, emosionalnya luar biasa. Dikasih apa-apa gak bertanggung jawab. Karena gak bisa kelola. Makanya dia kehilangan semua hal. Oh ya, orang berkata begini, Pak, Bapak dari keluarga yang hebat kali, biasa saja. Papa saya jatuh usaha. Saya jadi kuli di pasar bertahun-tahun untuk sekolah. Saya dulu pikir gak jadi orang walaupun sudah orang. Jadi apa itu? Oh ya, saya pikir dulu gak jadi orang walaupun sudah orang. Tapi saya kemudian kelola yang ada pada saya. Udah, jangan ngomong begini. Bukan dari keluarga kaya, gak bergelar tinggi. Belajar dari Fredrik Fernando. Siapa itu Pak Rubin? Dia penyumbang medali emas di Olimpik kemarin di Paris. 2024 kan. Tradisi bulu tangkis gak dapat emas. Yang dapat emas salah satunya adalah Fredrik Fernando. Tahu gak? Dia juara di bidang apa? Sport climbing. Panjat tebing, bayangkan. 4,75 detik. Kalahkan atlet China. Cuman kelola tubuh, dapatkan profit. Ya, akhirnya bonusnya 5 miliar dari pemerintah. Dari sponsor mungkin 1,5 miliaran. Dari induk cabang 1 miliar. Total 7 miliar. Cuman kelola tubuh. Tubuh ini kalau dikelola saja profit. Tidak perlu gelar. Tapi dikelola. Ada orang gak bisa kelola. Emosi gampang meledak. Gampang menyepelekan. Gak tanggung jawab dalam kehidupan. Ya susah dipercaya. Menangkap ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan soal apa yang ada pada kita. Bukan berapa banyak yang ada pada kita. Yang ada pada kita dikelola enggak. Jadi kalau ada alasan bukan keluarga kaya enggak bergelar tinggi. Itu alasan klasik dari para pemalas. Saya kalau enggak kelola Pak Eri. Ya
saya mungkin ya enggak akan jadi apa-apa. Walaupun sekarang pun masih banyak kekurangan. Tapi saya kelola emosi, saya kelola persahabatan, saya kelola keluarga. Saya kalau janji tepati walaupun rugi. Ya itu saya kelola dalam hidup. Nah ketaatan itu ternyata membuat kita mahir di sana. Nah yang bungsu hilang Bapak Ibu. Dia gak kelola, tapi kan dia sadar akhirnya balik kan. Betul ya, dia balik, diterima lagi sama papanya. Tapi yang parah menurut saya, yang sulung. Tahu Bapak Ibu, yang sulung itu hilang di dalam rumah papanya. Loh, di dalam rumah papanya dia hilang. Yang hilang apa? Yang hilang itu karena dia bangun ketaatan dengan cara-cara yang salah. Makanya ketaatan dia pakai untuk dia memperhamba diri supaya dapatkan sesuatu. Oke. Lukas 15 ayat 29 sebelum saya ke 1 Petrus 1. Saya nggak tahu multimedia saya kasih ini atau tidak. Tapi ini Alkitab berkata begini. Coba. Kan waktu adiknya pulang, dia marah. Buat saya sih adik kalau pulang ya diterima lah. Uang bisa dicari kok. Ya kan? Saya dalam hidup punya prinsip. Bapak Ibu kalau uang hilang nggak usah marah. Ya kerja lagi. Uang hilang hidup nggak akan hilang. Gak ada yang ngamen ya, kayaknya banyak kehilangan uang ini ya. Nah, uang hilang hidup gak akan hilang kan? Loh, uang hilang ya hidup gak akan hilang, kerja lagi lah. Tapi kalau kesehatan hilang ada sesuatu yang hilang. Misalnya diabetes terlalu tinggi, ya kaki dipotong ada yang hilang. Ya kan, kesehatan hilang berarti ada sesuatu yang hilang. Tapi saya beritahu, kalau karakter hilang, hidup hilang. Saya ulangi. Duit hilang, hidup gak akan hilang. Kerja lagi dong. Pernah Pak Rubin kehilangan uang? Ya dari wajahnya kan banyak kegagalan juga. Pernah lah, tapi ya kerja lagi. Saya gak mau punya mental pengemis. Kerjalah, kerja yang rajin. Saya hidupin apa saja yang Tuhan percayakan. Ya uang hilang, hidup gak akan hilang. Tapi kesehatan hilang, hidup ada yang hilang pasti. Makanya kelola kesehatan sekarang. Disiplin kesehatan kita sekarang sebelum dokter mendisiplin kita. Aminnya kurang mantap ini kayaknya. Ini kayaknya kurang rohani nih khotbah. Saya beritahu, disiplin hidup kita. Kalau enggak nanti penjara mendisiplin kita. Disiplin keuangan kita. Kalau enggak nanti pinjol mendisiplin kita. Loh, disiplin. Ya ibu manggut-manggut. Makanya ya kayaknya cek-cek terus naik turunnya ya. Nah, tapi betul kan? Jadi kita disiplin. Nah itu bagian dari ketaatan. Tapi begini, kalau karakter hilang, hidup hilang. Makanya orang kalau sudah karakternya berantakan, tidak ada yang percaya. Oke, saya kembali ke sini. Nah si sulung ini bayangkan, adiknya kembali marah. Tahu Bapak Ibu, sampai bapaknya bujuk suruh masuk. Ini yang dia katakan. Ini coba lihat. Ya boleh ditayangkan ya. Enak ya di sini ya. Sudah ndak bawa Alkitab, disediakan Alkitab lagi. Coba bayangkan. Haleluya. Memang enaknya luar biasa ya. Saudara udah di tempat yang dingin. Dari cara duduknya kan kedinginan semua. Kayak di Swiss ini Pak. Makanya kalau ke sini bawa sarung. Jadi supaya nggak kedinginan ya. Hati-hati yang buang angin, hati-hati saja. Diprediksi ke kanan, ternyata ke kiri. Nah ke kiri banyak orang. Hati-hati ya. Memang paling nyaman ya. Saya lihat beberapa orang pandangan terbuka mata kosong. Nah itu saya tahu ya. Itu ngantuk itu namanya ya. Nah jangan ngantuk di gereja. Sebab kalau jatuh, Paulus pernah khotbah. Ada orang jatuh dari kursinya. Nyawanya putus. Nah saya beritahu. Kenapa saya kasih wanti-wanti? Rubin Ong gak punya karunia membangkitkan orang mati. Paulus punya. Pak Eri punya kayaknya ya. Saya malah doakan beberapa orang malah pulang Pak. Ya karena penyakitnya terlalu berat jadi pulang ya. Oke, ya udah jangan takut sama saya. Kalau nanti saya doakan udah pasti gak pulang kok, percayalah. Pasti diberkati. Ya, tetapi ia menjawab ayahnya yang sulung katanya. Telah apa Bapak Ibu? Bertahun-tahun aku melayani Bapak. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Hebat gak? Rajin di pelayanan bayangkan. Seorang pria tapi ibadah wanita datang. Sudah gede tapi datang ke sekolah minggu. Bayangkan. Omnipresence, kayak malaikat, maha hadir. Di gereja kan biasanya begitu. Kalau altar call dia paling maju terus pokoknya. Pokoknya dia lagi sudah ya. Tapi ini orang begini rajin kayaknya. Tapi Alkitab berkata begini. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Jadi tahu nggak? Ketaatannya dia pakai untuk dapatkan sesuatu dari Tuhan.
Ketaatan kalau dibangun dengan cara yang salah, motivasi jadi berantakan. Saya tadi ke sini ya, saya berpikir, saya pelayanan di sini ini mau cari apa sih? Saya hampir 45 tahun pelayanan. Ya, kadang-kadang orang berkata, kamu masa mudamu kok kayaknya gak hura-hura pelayanan terus. Kamu seneng-seneng lah. Ya, saya gak mau berdebat. Karena saya tahu Tuhan panggil saya. Dan lewat pengalaman yang gak gampang. Makanya saya putuskan untuk saya total melayani. Tapi saya sadar, kalau saya salah motivasi. Oh iya, maaf ya, gak semua pelayanan loh Bapak Ibu. Nah, saya membawa saudara yuk kembali ketaatan kita. Itu dibangun dengan cara yang benar. Nah, 1 Petrus 1 coba kita lihat ya tentang ketaatan. Ketaatan itu penting. Karena ketaatan kalau dalam perjanjian lama itu isinya adalah mendengar dan melakukan. Katakan mendengar dan melakukan. Ya, jadi ketaatan itu mendengar dan melakukan. Mendengar dan melakukan. Jadi kalau mendengar tapi nggak melakukan, ya nggak taat. Kalau melakukan tanpa mendengar, nekat. Jadi kita mesti mendengar dan melakukan. Jadi begini, dengar firman, lakukan firman. Itu ketaatan. Menurut saya. Ya ini ada pemusik, ya dia kadang ketemu saya di LW ya. Jadi Pak Eri ketemu saya kadang di LW juga. Jadi kita suka ketemu di tempat-tempat yang berbeda. Tapi saya beritahu untuk Bapak Ibu semua, high expression of our worship is talking about obedience. Gak ada yang lain. Ekspresi tertinggi penyembahan itu bukan nyanyi, tapi ketaatan. Nyanyi cuman manifestasi saja. Oh, saya penyanyi Bapak Ibu. Oh ya, saya suka musik. Bangunkan saya tidur. Ya, paling gampang. Suruh orang fales nyanyi, saya pasti bangun. Itu saya langsung terganggu Pak, saraf-saraf saya. Tapi saya sadar, oh saya suka nyanyi. Tapi saya sadar begini, bahwa ekspresi tertinggi penyembahan bukan nyanyi. Mau nyanyi lagu hebat, tapi kalau pembohong gimana? Ngangkat tangan tinggi-tinggi tapi tamparin orang kiri kanan. Tangannya penuh dengan kotor. Ya buat apa? Karena ekspresi tertinggi penyembahan itu ketaatan. Tuhan cari orang seperti ini Bapak Ibu. Ya, bahkan begini, kata taat di Alkitab itu kan menggunakan kata namanya hupeto, itu bahasa Yunani, hupotasso. Kalau taat tentara lain lagi, di sini kalau ada aparat tentara atau apa, itu ketaatannya memakai kata hupotesomai, taat mati. Kalau komandannya suruh apa, dia tidak boleh memberontak. Misalnya komandannya suruh lompat dari bukit karena ada musuh dikejar, dia lompat. Kapan dia tidak taat? Ya berarti memberontak sama komandannya, bahaya kan. Itu namanya hupotesomai. Ketaatannya taat mati, bayangkan. Nah, kata hupeto, hupotasso itu dalam bahasa Yunaninya, Pak Ruben kok sok-sokan bahasa asli. Enggak, saya bodoh, saya mesti belajar. Kata ketaatan itu, hupotasso itu artinya begini, taat karena menaklukkan diri karena cinta. Ya, jadi taatnya itu taat karena cinta, bukan karena taat terpaksa. Ya, pernah pacaran kan? Pernah pacaran kan? Atau ada yang sekarang lagi pacaran? Ya, saya tahu sih dari beberapa ada bunga-bunga keluar dari kepalanya, saya tahu itu lagi pacaran kan. Ya, saya masih ingat dulu, saya itu waktu pacaran sama pacar saya, sekarang jadi istri saya. Itu kalau saya ngedate, ya zaman dulu wakuncar. Kuno sekali itu Pak, wajib kunjungi pacar. Nah itu yang tahu bahasa itu berarti sudah tua itu sekarang ya. Ya itu zamannya Elvi Sukaisi, ya Arofek, wakuncar kan. Dono, Indro, Kasino, Warkop. Itu kan istilah-istilah begitu ya. Waduh saya kuno sekali kayaknya ya. Ya, Pak Eri tahu wakuncar? Tahu ya? Oh tua juga kita. Oh, ya, kita sama-sama tua lah. Oke. Yang sekarang kan ya istilahnya apa sih sekarang? Istilahnya apa? Ngedate. Betul ya? Ngedate ya pacaran. Nah saya kunjungi. Dari kota saya tinggal, saya ngontrak ke rumahnya istri saya di Jogja. 3 jam. 3 jam. Nah saya masih ingat, saya naik motor Shogun Suzuki tahun 97. 110 cc. Masih ingat saya ya. Ya, itu salah satu motor yang saya bawa pelayanan.
Jadi kunjungin. Di satu kota kadang hujan, di satu kota panas. Itu saya lakukan, bayangkan. Semangatnya semangat 45. Kayak Indonesia ngusir penjajah Belanda. Lagi pacaran kan. Begitu nyampe ke rumahnya dia, ngobrol. Wah, ngobrolnya serunya luar biasa. Karena orang pacaran biasanya marketing jago kan. Ngobrol terus. Makanya kalau saya duduk di kafe, ada pria wanita masuk, diem-dieman selama sekian lama. Saya tahu sudah nikah. Saya tahu itu, saya tahu. Pasti sudah kawin ini. Ya kalau lagi pacaran ngomong terus apa saja diomongin. Karena seneng kan, orang kan begitu. Bapak ibu begini ngobrol-ngobrol sekian jam. Saya pulang lagi 3 jam lagi. Nyampe rumah lawatannya Tuhan terasa. Karena bergetar semua. Oh iya, ya seneng. Setelah itu tiba-tiba telepon berdering. Pacarku telepon. Aku seneng loh kamu datang. Aku juga. Sehari tidak ketemu kamu seperti 1000 tahun lamanya. Aku juga. Pokoknya aku juga terus lah ya. Ya, aduh kangen sama kamu. Ya tadi kan barusan ketemu. Besok kosong enggak? Ya kosong sih. Datang lagi dong. Lu kan baru datang tapi kangen lagi. Coba bayangkan. Saya kemudian tanpa alasan apapun kayak iklan M150. Bisa. Itu keluar asap dari hidung, dari kuping, dari mulut. 3 jam lagi, balik 3 jam lagi, 6 jam. Padahal begini, transportasi nggak diganti. Bensin keluar sendiri, makan kita sharing. Jangan tanya sama Lili. Ya, Lili bisa gantikan lah. Ya, dia kenal ini, istrinya Pak Eri kenal Lili, istri saya. Tapi begini pertanyaan saya, nah itu, kenapa saya rela begitu? Saya menaklukkan diri karena cinta. Saya punya pertanyaan cuma satu. Saudara itu kalau cinta Tuhan, yang dia inginkan apa yang kita pertahankan. Tapi kalau sudah nggak cinta, ya sulit. Sorry ya, jangan taat karena agamawi, capek. Saya nggak tahu di sini ada yang sedang pelayanan capek, para pelayan. Saya bisa rasa lah orang-orang capek. Ya, ada yang lagi penat. Kelihatannya keren, tapi capek. Oh ya, di satu gereja saya ketemu orang yang karena acara terus jadi workaholic. Kemudian jadi itu, peminum. Minum aja. Melampiaskannya minum. Alkoholik. Capek. Stres. Orang tanya sama saya, kamu sampai hari ini semangat karena apa? Ya itu. Saya belajar bangun ini. Inside, bukan outside. Sorry ya, jangan semangat karena di booster. Jangan semangat karena punya kepentingan. Kan orang sekarang datang ibadah bisa saja semangat karena punya kepentingan. Oh ini keren, musiknya keren, pembicaranya keren. Ada orang yang semangat karena punya kepentingan. Tapi coba, apakah kita tetap semangat walaupun kepentingan kita nggak dapatkan? Saya belajar ya Bapak Ibu sampai hari ini. Saya belajar Pak, ini Bapak-Bapak para diaken yang ada di sini. Saya sudah tetapkan. Saya pelayanan siap dilupakan orang. Karena orang lupakan kita pasti. Tapi yang saya pegang satu kan, Tuhan tidak pernah lupa kita. Jadi kalau Bapak Ibu gak siap dilupakan orang, jangan pelayanan. Nah bangun ketaatan kita, inside. Ya saya gak tahu, sekarang ada yang sedang capek di dalam. Masihkah kita menaklukkan diri karena cinta pada Tuhan? Tahu ya cinta ya? Cinta itu aneh. Oh iya. Kalau ada cerita yang sampai hari ini tetap relevan, itu namanya Romeo and Juliet. Oh iya itu cinta berkualitas. Ya jangan itu, cinta dulu lagu lama kan. Cinta itu adalah seperti kumbang yang terbang hingga ke sana sini menghisap madu. Nah, itu si Playboy Cap Duren 3 itu Bapak Ibu.
ngambilin seenaknya, bukan. Cinta itu pengorbanan. Cinta itu kekuatan. Makanya semua yang dibangun tanpa kasih. Pura-pura. Main permukaan. Nah, saya membawa saudara yuk kembali kepada ketaatan ini. Oke. First Peter chapter 1. Coba kita lihat ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang. Ya, yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Semua kita kan pendatang ya. Karena kita lagi menantikan langit dan bumi yang baru. Yang mau katakan amin? Jadi kalau di sini sekarang saudara sekarang lagi banyak tekanan, ya memang tempat sesungguhnya bukan di sini kan. Nanti di langit dan bumi yang baru. Ya, nah coba dia berkata begini. Yaitu orang-orang yang dipilih. Saudara dipilih oleh Tuhan? Oh iya dong. Sesuai dengan apa? Rencana Allah Bapa kita. Dan yang dikuduskan oleh Roh. Supaya taat kepada siapa? Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan sejahtera makin melimpah atas kamu. Corong perhatikan baik-baik. Saudara dikuduskan supaya taat. Jangan dibalik. Bukan karena kita taat supaya kudus. Gak bisa. Kita dikuduskan. Siapa yang menguduskan? Yesus. Kata kudus dalam bahasa perjanjian lama kados. Kados itu dipisahkan karena memang mau dipakai. Dalam terjemahan bahasa Yunani namanya hagios. Hagios itu memang dipisahkan karena berharga. Jadi kalau saudara dipisahkan dari sistem dunia, yang lain boleh ngambil seenaknya, kita enggak boleh. Yang lain boleh main curang, kita enggak boleh. Yang lain boleh seenaknya, free sex, kita enggak boleh. Saya beritahu, ya karena memang kita dipisahkan karena kita dikhususkan. Terlalu mahal harganya. Oh, gak enak lah Pak, siapa bilang enak. Yang lain bisa seenaknya, kita gak boleh. Yang lain bisa ngomong seenaknya, kita gak boleh. Yang lain bisa nonton seenaknya, kita gak boleh. Yang lain bisa nyuri seenaknya, nyolong seenaknya, kita gak boleh. Ya memang kita dipisahkan karena kita berharga. Orang berkata terlalu berat jadi Kristen. Enggak tuh. Saya puluhan tahun jadi Kristen happy tuh. Orang tanya, kamu berbahagia bersama Yesus? Sangat berbahagia. Kamu sukacita pelayanan? Ya ampun, sukacita banget. Saya pelayanan dari belasan tahun sampai hari ini. 40 tahun lebih. Orang tanya begini, bagaimana kesanmu tentang Yesus Kristus? Membahagiakan, tidak tergantikan. Oh ya, kaki saya mendarat di banyak tempat Pak. Kalau orang tanya, sukacita? Sangat sukacita. Apakah wajah saya kelihatan murung? Enggak, saya bersukacita. Tekanan tetap ada, masalah tetap ada. Nah sekarang saya mau mengajak saudara. Ketaatan kita itu gambarnya siapa sih? Ya, saudara mau taat? Oke, kita coba lihat ya. Yesus secara manusia di Alkitab. Itu kira-kira tampil cuman kira-kira ya. Menurut saya ini, kira-kira cuman 5 tahun saja. Kira-kira, ini kalau di jumlah semuanya. Yesus tuh tampil di Alkitab yang pertama. Waktu dia lahir di Padang Efrata. Setelah itu muncul lagi di peristiwa namanya Bar Mitzvah. Tahu ya, 12 tahun dia selesaikan membaca Taurat. Dia ketinggalan kan di Bait Allah. Papa mamanya secara manusia pulang ke Nazaret. Kemudian, kok Yesus ketinggalan? Didatengin lagi. Ternyata lagi diskusi sama ahli-ahli agama. Oke ya. Jadi dia muncul pertama kali di Bethlehem, kelahiran. Nah yang kedua waktu peristiwa 12 tahun. Nah sekarang pertanyaan saya. Oke, saya tanya buat Bapak Ibu. Yesus memulai pelayanan. Cari murid-murid dan kemudian memulai pelayanan penebusan di usia berapa? Loh ini lulus sekolah minggu semua enggak ini kayaknya ya. Oke, di usia berapa mulai pelayanan? 30. Saya kasihan ya di sini. Tanya jawab sendiri. Aduh kasihan sekali saya ya. Oke, dia mau mulai pelayanan di usia berapa Bapak Ibu? 30 tahun. Dia pelayanan berapa lama? 3,5 tahun. Dia goncangkan seluruh dunia. Setan dihancurkan, yang setuju katakan amin. Dosa dikalahkan, yang percaya katakan amin. Neraka dikalahkan. Manusia yang percaya diselamatkan. 3,5 tahun goncangkan semuanya. Makanya kalau ada pendeta pelayanan puluhan tahun, tidak pernah goncangkan apa-apa, malah dirinya sendiri goncang, ya bertobatlah. Saudara, Yesus itu total kira-kira muncul di Alkitab, cuman 5 tahun. Lahir 12 tahun itu, kemudian peristiwa, dia mulai pelayanan. Nah pertanyaannya, Yesus kan mati di usia 33,5 tahun.
18 tahunnya Yesus di mana? Di mana? Ini secara manusia, dia ada kan? Dia 18 tahun ada di mana? Ada penulis buku ngomong sembarangan, sesat itu buku. Silent Years of Jesus. Dia nulis seenaknya, ditafsirkan seenaknya. Hati-hati baca buku Bapak Ibu. Teman saya beritahu, ini ada buku ngawurnya luar biasa. Katanya selama beberapa belas tahun itu, Yesus pergi ke Tibet. Ngapain dia pergi ke Tibet? Loh, asumsi saya, jangan-jangan belajar Shaolin. Loh, pergi ke Tibet ngapain? Ya, saya bilang, ngawur ini buku. Katanya begini, dia pergi ke sana. Aduh, jangan dibaca itu buku. Pertanyaan saya, Yesus ada di mana? Ini saya tanya pakai bahasa Indonesia sebenarnya, enggak pakai bahasa roh. Oke, Yesus ada di mana? Enggak bercanda lagi, enggak mengintimidasi saudara kan. Oh, ini datang ke gereja sudah persoalannya pusing, di sini ditanya-tanya tambah pusing, Pak. Enggak lah, kita diskusi sedikit. Yesus ada di mana? Adakah ayat yang memberi jawaban? Ada di mana? Oke, Hebrew chapter 5. Coba kita lihat ayat yang ke-8. Waktu Yesus usia kira-kira belasan tahun, 16-17 tahun. Papanya meninggal, Yusuf. Jadi Yesus sebagai anak pertama di keluarga itu. Walaupun dia Allah kan. Yusuf bukan papa aslinya. Yusuf cuman jadi alat saja. Kan dia Tuhan yang jadi manusia. Yesus tuh jadi ahli tukang kayu namanya tekton. Tekton tuh jago perkayuan. Bukan tukang kayu biasa. Artinya dia di marketplace, Bapak Ibu. Makanya saya beritahu ya, bekerja mesti sungguh-sungguh. Bekerja itu penyembahan loh. Ya, tapi bekerja untuk misi ya. Harusnya orang Kristen business for mission. Nah, sekarang saya prihatin, mission for business sekarang. Harusnya memang bisnis dipakai untuk mission. Pak Eri masih kerja ya? Masih ya, tapi untuk pelayanan. Iya dong. Pak Fredly masih juga ya. Ya, saya pengen jadi pebisnis, tapi calling saya memang pendeta, Pak. Istri saya bilang, kamu jangan dagang, rugi terus. Lah saya dagang, saya kasih-kasih ke orang, Bapak Ibu. Orangnya mau bayar, wajahnya memelas, saya langsung berkata, udahlah jangan, udah bayar. Istri begitu rugi kan, memang calling saya calling pendeta. Wajahnya memang wajah penuh kemuliaan Tuhan sih ya, jadi ya. Ya kalau ibu punya adik ya pebisnis memang namanya Benny Guspin, pebisnis hebat. Itu teman saya lah, itu pebisnis hebat. Tapi pelayanan, bayangkan. Dia pakai uangnya untuk misi, Meliatan. Saya tahu. Ya, kakaknya ada di sini. Oh ya, saya kagum sama orang seperti itu. Oke, kembali yang saya mau beritahu. Ayat yang ke-8, ini dia. Coba tampilkan boleh? Thank you ya multimedia. Sampai di titik ini Bapak Ibu menangkap ya Bapak Ibu. Jadi gambar ketaatan kita ini, manusiawi banget ini. Dan sekalipun ia adalah siapa? Anak. Ia telah belajar menjadi apa Bapak Ibu? Taat dari apa yang telah dideritanya. Kok dia taat di tengah penderitaan? Ya iyalah. Pemerintahan Romawi itu korupsi. Pemerintahan Romawi itu sogok menyogok. Pemerintahan Romawi itu pakai halalkan segala cara. Ya, perampokan, perampasan begitu luar biasa. Orang miskin ditindas, semua prinsip dilanggar. Bukankah kita sekarang mengalami hal yang sama? Yesus tuh ada di sistem yang kita alami juga. Secara kehidupan, tidak gampang. Tapi Alkitab berkata iya, dia menderita sebetulnya secara manusia. Tapi dia belajar taat. Karena semuanya bayangkan, semuanya berantakan. Semua langgar prinsip, semua seenaknya. Semua ambil jalan mudah, semua main di bawah meja. Semua saling sogok menyogok. Tapi Alkitab berkata, ia belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Saya tahu untuk taat, bayar harga. Orang Ambon, Revi jelas orang Ambon. Ada yang lain di sini orang Ambon, tolong angkat tangan. Oh, ya nggak apa-apa. Lahir di Ambon ya Bu ya. Oke. Yang lain ada orang Ambon. Kok kurang bangsa-bangsa nih NDC kayaknya ya. Oh ada juga ya. Saya banyak teman orang Ambon. Orang Ambon harus bangga dengan satu guru bangsa hebat. Namanya Om Yohanes Lemena.
Om Yo. Bapak Ibu baca buku Perjuangan di Bawah itu, Bendera Revolusi. Om Yo itu dengan beberapa orang konferensi di Den Haag untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Itu ini apa? Jas pinjaman, dasi pinjaman. Begitu mereka datang orang bule anggap apa. Tapi begitu mereka ngomong konsep, semua terdiam. Pinter-pinter. Nah, saya mau beritahu untuk saudara tentang orang ini. Om Yo itu 7 kali jadi menteri. Di bawah pemerintahnya Presiden Soekarno. Tahu nggak Pak Karno bilang begini. Saya melihat Yesus dalam diri Yohanes Lemena. 1 kali Ibu Megawati diwawancari oleh Andi Nayo. Andi Noya, maafkan, Andi Noya. Ya, bukan orang Ambon jadi salah-salah lah. Andi Noya, betul, thank you. Di acara Kick Andy Show, Bapak Ibu tahu nggak? Waktu di interview, Ibu Mega, Bung Andi tanya begini, Bapak itu percaya sama siapa kalau keluarga curhat sampai hal-hal yang rahasia? Tiba-tiba Ibu Mega ngomong gini, kalau ada orang yang Bapak percaya, Om Yo. Saya ketemu cucunya Om Yo di satu gereja yang dikembalakan oleh teman saya. Saya langsung salamin dia, saya berkata, Bu, kalau ada orang yang ketaatannya betul-betul taat total, itu kakek ibu. Ya dia berkata, Pak, ya nggak gampang untuk dia taat. Tapi saya tahu begini Bapak Ibu, bahwa memang betul. Yuk belajar dari Yesus, menderita memang, tapi belajar untuk tetap taat. Sebab yang saya tahu, orang taat tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Orang taat pasti surga bereaksi membela dia. Orang taat pasti disertai Tuhan. Masa sih Pak? Oh iya. Praktekkan saja. Ya taati. Tapi yang kedua, kenapa kita perlu taat? Pertanyaannya kan, why? Mengapa kita perlu taat? Saya beritahu buat Bapak Ibu semua. Saya kalau tanya buat Bapak Ibu ya, kasih itu apa sih? Abstrak kan? Ya ada orang nyanyi lagu, Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sambil kemudian kita ketawa-kawa. Tapi kan prakteknya apa kasih itu? Nah kasih hanya bisa terwujud kalau begini. Orang benci sama kita. Kita responi dengan cara yang benar. Makanya kasih hanya bisa kelihatan kepada orang-orang yang taat. Pengampunan itu apa sih? Ya waktu kemudian begini. Orang gak suka sama kita. Kita responi dengan cara yang benar. Ya jadi begini. Semua yang abstrak itu hanya bisa dipraktekkan lewat begini, ketaatan. Saya nggak punya waktu untuk ceritakan ini. Tapi Bapak Ibu coba pelajari. Ada satu orang hebat namanya Nelson Mandela. Di zamannya apartheid. Waktu itu kan ngeri sekali. Orang kulit hitam ditindas orang kulit putih. Dan tidak pernah ada orang kulit hitam yang bisa menjadi presiden. Tapi satu kali orang ini kemudian naik. Dan waktu dia jadi presiden Bapak Ibu. Orang berkata balas dendam. Langsung dia berkata, kamu dari hati seperti apa? Jangan. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Itu lingkaran setan. Satu kali seorang pendeta, saya tutup dengan ini, namanya Miles Monroe. Salaman sama Nelson Mandela. Kaget Miles Monroe. Tangannya keras kayak batu. Karena waktu ditawan 26 tahun. Pekerjaannya apa Bapak Ibu? Suruh pukul batu dengan batu di tangannya. 26 tahun orang hebat itu di penjara. Suruh pukul batu dengan batu. Makanya tangannya keras. Tapi dia bilang gini, tanganku keras kayak batu ya. Tapi lewat ini, hatiku lembut kayak kapas. Sorry itu saya, ada banyak orang mungkin tangannya lembut, tapi belum tentu hatinya lembut. Tapi orang ini tangannya keras, tapi hatinya lembut. Ketaatan selalu memanifestasikan semua prinsip firman teraplikasi dalam kehidupan. Ayo, jangan jadi Kristen teori, dunia capek dengan yang teori. Dunia butuh bukti, kita buktikan bahwa kita orang-orang yang taat dalam Tuhan. God bless you all. Tuhan memberkati semua.